Bonjour à tous et à tous, perkenalkan, saya Syifa Zahra Ariangga dari Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan menelusuri salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan juga hukum di Prancis, yaitu mengenai sistem pernikahan dan pengelolaan harta dalam perkawinan. Prancis dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip laicite, yaitu pemisahan antara urusan negara dan juga agama. Oleh karena itu, tidak semua bentuk upacara atau hubungan dianggap sah secara hukum. Negara memberikan struktur hukum yang jelas bagi pasangan untuk menentukan bagaimana hubungan mereka akan dijalani ataupun dilindungi. Untuk itu, kita akan memulai pembahasan dengan jenis-jenis pernikahan yang diakui di Prancis, mulai dari bentuk yang paling formal hingga yang paling bebas dari intervensi hukum. Pernikahan yang pertama dan paling utama di Prancis adalah pernikahan sipil. Ini merupakan satu-satunya bentuk pernikahan yang memiliki kekuatan hukum. Pernikahan sipil harus dilakukan di balai kota oleh pejabat pemerintah yang biasanya adalah wali kota ataupun wakilnya. Upacara keagamaan boleh dilaksanakan, tetapi hanya bersifat opsional dan tidak diakui oleh negara secara hukum. Sejak 2013, pernikahan sesama jenis telah disahkan di Prancis, dan mereka menjalani proses hukum yang sepenuhnya identik dengan pasangan heteroseksual. Institusi keagamaan seperti Gereja Katolik tidak berkewajiban melaksanakan upacara bagi pasangan sesama jenis. Namun, tidak semua pasangan memilih untuk menikah secara resmi melalui pernikahan sipil. Bagi mereka yang menginginkan bentuk ikatan yang lebih fleksibel, Prancis menyediakan alternatif hukum yang lebih ringan namun tetap sah, yaitu Pax. Pax adalah bentuk kemitraan sipil yang diperkenalkan pada tahun 1999. Awalnya memang diperuntukkan bagi pasangan sesama jenis, tetapi kini tersedia bagi semua pasangan. Berbeda dari pernikahan sipil, proses Pax mungkin jauh lebih sederhana. Tidak diperlukan upacara resmi maupun saksi, dan pasangan juga hanya perlu menandatangani perjanjian secara resmi di balai kota ataupun di hadapan notaris. Meski sah secara hukum, Pax memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, pasangan tidak otomatis memperoleh hak waris tanpa surat wasiat. Yang kedua, jika memiliki anak, ayah harus secara resmi mengakui anak tersebut. Yang ketiga, tidak dapat mengadopsi anak secara bersama-sama. Yang keempat, tidak bisa menggunakan nama belakang pasangan. Dan yang terakhir, bagi pasangan asing, Pax tidak memberikan hak tinggal ataupun kewarganegaraan secara otomatis. Sementara itu, ada pula pasangan yang memilih untuk menjalani hubungan tanpa ikatan hukum sama sekali. Entah karena alasan pribadi, ideologis, ataupun praktis. Bentuk hubungan ini dikenal dengan istilah cohabitation. Cohabitation atau yang disebut dengan union libre adalah bentuk hubungan di mana pasangan hidup bersama tanpa pengakuan hukum formal. Dalam sistem ini, masing-masing individu mempertahankan status hukum dan finansial yang sepenuhnya terpisah. Tidak ada hak waris, tidak ada perlindungan hukum terhadap properti bersama, dan juga tidak ada kewajiban hukum satu sama lain. Meskipun tidak diakui secara hukum, hubungan ini tetap dihargai secara sosial dan juga sering dipilih oleh pasangan yang ingin menjaga kebebasan individu sepenuhnya. Setelah membahas bentuk-bentuk hubungan yang sah dan juga semi-sah di Prancis, kini kita akan beralih ke aspek yang sangat penting dalam pernikahan sipil, yakni bagaimana harta pasangan diatur secara hukum. Inilah yang disebut dengan rezim harta perkawinan. Rezim harta perkawinan menentukan bagaimana aset dan juga utang pasangan dimiliki, dikelola, dan dibagi selama pernikahan serta pernikahan dibubarkan, baik karena perceraian maupun kematian. Secara umum, terdapat satu rezim default dan beberapa rezim opsional yang dapat dipilih pasangan melalui kontrak notaris sebelum menikah. Yang pertama yaitu komunitas harta yang diperoleh setelah pernikahan atau yang disebut juga dengan communaux réduits aux acquêts. Ini adalah sistem standar yang memang berlaku otomatis bila pasangan tidak membuat kontrak pernikahan, yaitu di mana aset yang dimiliki sebelum menikah serta warisan atau hadiah tetap menjadi hak milik pribadi
Yang kedua yaitu aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama terlepas dari siapapun yang membeli. Yang terakhir adalah keputusan penting atas aset bersama seperti menjual rumah memerlukan persetujuan atas kedua pasangan. Namun, bagi pasangan yang menginginkan kejelasan atau pemisahan hak milik secara tegas, ada juga sistem yang disebut dengan pemisahan harta atau separation de biens. Dalam sistem ini tidak ada harta bersama, yaitu di mana setiap pasangan mempertahankan kepemilikan atas apapun yang mereka miliki sebelum ataupun setelah menikah. Di mana pendapatan dan utang masing-masing tidak saling mempengaruhi, pasangan mengelola asetnya secara mandiri, tetapi untuk menjual tempat tinggal utama keluarga tetap diperlukan izin dari kedua belah pihak. Sementara itu, bagi pasangan yang ingin membagikan semua harta secara menyeluruh, bahkan termasuk warisan dan hadiah, dapat memilih rezim berikut, yaitu komunitas universal atau komuno universal. Semua aset, baik yang dimiliki sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan, akan dijadikan milik bersama, termasuk warisan dan juga hadiah. Ini memberikan ikatan ekonomi total, namun juga berarti kedua pasangan bertanggung jawab atas seluruh hutang, termasuk utang di masa depan. Sistem ini biasanya dipilih oleh pasangan lansia ataupun mereka yang tidak memiliki waris yang kompleks. Dan yang terakhir adalah sistem yang berupaya menyeimbangkan pemisahan selama pernikahan dan juga pembagian kekayaan secara adil setelah pernikahan berakhir, yaitu partisipasi dalam akuisisi. Participation à acquit selama pernikahan, sistem ini berfungsi sebagai pemisahan harta, namun saat pernikahan berakhir, setiap pasangan berhak atas setengah dari peningkatan kekayaan pasangannya selama masa pernikahan, yaitu aset dikelola dan dimiliki secara terpisah, tetapi pada saat pembubaran dilakukan perhitungan selisih nilai kekayaan awal dan akhir untuk memastikan keadaan finansial. Dari pemaparan ini, kita dapat melihat bahwa sistem hukum di Perancis memberikan beragam pilihan hubungan hukum dan juga pengelolaan harta yang bisa disesuaikan dengan nilai, kebutuhan, dan tujuan hidup pasangan. Bagi yang ingin menginginkan pengakuan penuh dan pelindungan hukum, pernikahan sipil adalah pilihan yang utama. Bagi yang menginginkan fleksibilitas hukum, Pax menjadi alternatif, sementara cohabitation memberikan kebebasan penuh tapi dengan risiko hukum yang lebih tinggi. Demikian pula dengan rezim harta perkawinan yang menjadi fondasi penting dalam melindungi hak dan kewajiban finansial selama dan setelah menikah. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem ini sangat penting, terutama bagi mereka yang hendak membangun rumah tangga lintas budaya ataupun lintas negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pemaparan ini dapat memperluas pemahaman kita tentang sistem hukum pernikahan dan juga pelindungan hak keluarga di Perancis. Merci beaucoup.